Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang baik ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis saya yang berjudul Tata Kelola Perusahaan PT Transjakarta atau Good Corporate Governance. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang perusahaan. Transjakarta merupakan sebuah sistem transportasi bus Rapid Transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Pada 1 Oktober 2014, diluncurkan Transjabodetabek. Transjabodetabek merupakan bus pengumpan untuk mengangkut calon penumpang Transjakarta dari daerah pendukung yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ke koridor-koridor busway yang dituju. Transjabodetabek sebagai bagian dari bus rapid transit atau BRT seharusnya memiliki ciri utama dari BRT, yakni naik dan turun kendaraan yang cepat, stasiun dan terminal yang bersih, aman dan nyaman, penarikan ongkos sebelum berangkat yang efisien, penandaan yang jelas dan mudah dikenali, tampilan informasi yang real-time, terintegrasi dengan moda angkutan lain di stasiun dan terminal, teknologi bus yang bersih, dan identitas pemasaran yang canggih dan layanan pelanggan yang sangat baik. Pedoman tata kelola perusahaan disusun sebagai acuan bagi seluruh insan perusahaan dalam melaksanakan praktik Good Corporate Governance atau yang disingkat GCG dalam menjalankan aktivitas bisnis di perusahaannya. Hal ini dipertegas dengan keberadaan Kode of Corporate Governance sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 22 Strip SKP Strip PT TJ Nomor 3 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan atau Code of Corporate Governance PT Transportasi Jakarta yang ditetapkan 15 Maret 2019. Perusahaan wajib menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari sebagai wujud untuk mengembangkan perusahaannya, khususnya dalam memperkokoh kepercayaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan Komisaris, Direksi, dan segenap insan perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang tertuang dalam budaya kerja perusahaan. Tujuan penerapan GCG pada PT Transportasi Jakarta. Yang pertama, ada mengoptimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Yang ketiga, mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian daerah dan nasional. 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional. Agar perusahaan memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk mengelola governance, risk and compliance, atau yang biasa disebut GRC, yang sesuai dengan pengelolaan kinerja bisnis dan mampu mengantarkan PT Transportasi Jakarta menjadi perusahaan transportasi yang menghubungkan kehidupan Jakarta. Maka,
Perusahaan menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang berpedoman pada yang pertama ada pedoman penerapan GCG atau GCD Code, panduan Dewan Komisaris dan Direksi atau Board Manual, kode etik atau Code of Conduct, pedoman pengendalian internal, pedoman pengendalian gratifikasi, pedoman pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, piagam atau charter Satuan Pengawas Internal PT Transportasi Jakarta, dan yang terakhir kebijakan dan pedoman terkait lainnya. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip GCG PT Transportasi Jakarta yang menyadari bahwa prinsip-prinsip GCG merupakan suatu kaedah, norma, atau sistem pengelolaan korporasi yang sehat dan sekaligus sebagai landasan operasional perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, keterbukaan atau transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses, pengambilan keputusan, dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kemandirian atau independence, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 3. Akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien. Yang keempat, pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Keadilan, fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain prinsip-prinsip tersebut, PT Transportasi Jakarta menganut nilai-nilai atau falsafah yang sangat dihargai, diutamakan, dan dijunjung tinggi sebagai landasan prinsip perilaku dalam berbisnis yang disebut dengan BISA, atau kepanjangannya bahagia, inovatif, semangat, dan amanah. Yang pertama, bahagia bekerja untuk menciptakan kebahagiaan pelanggan. Yang kedua, inovatif untuk menciptakan layanan integrasi yang terbaik. 3. Semangat untuk mencapai keunggulan. Yang keempat, amanah dalam kebersamaan memajukan kota Jakarta. Dengan menjadikan good corporate governance ini menjadi budaya perusahaan mereka, Transjakarta menjadi satu-satunya perusahaan murni milik daerah atau BUMD yang meraih penghargaan bergengsi, yaitu Governance, Risks, and Compliance, yang disingkat GRC 2020, dan Performance Excellence Award. Transjakarta juga membawa pulang predikat Best Corporate Performance Excellence pada ajang kompetisi yang diikuti oleh 200 perusahaan swasta dan BUMN di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.